Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita persembahkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sampai saat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan segenap amalan yang kita perbuat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan alam, Nabi di akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Abu Imam Syekh yang mulia, pengurus masjid yang terhormat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku lebih menghormati kepada orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya karena ilmu, maka iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya 1400 tahun lebih yang lalu telah mengutus seorang Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan adab dan akhlak bagi umat manusia. Saat itu
bukannya manusia berada di dalam kebodohan tanpa ilmu, tetapi di saat itu keadaan manusia yang berilmu tapi tak beradab dikenal dengan sebutan jahiliyah. Sehingga datangnya Rasulullah, utusan Allah di akhir zaman itu, untuk mengajarkan, memberi contoh tentang akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana beliau sendiri menyampaikan dalam sebuah hadisnya, riwayat daripada Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus Allah ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini adalah akhlak beliau dalam keluarga. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok suami yang paling baik terhadap istri-istrinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ayah yang paling baik terhadap anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlakul karimah di rumahnya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Qatadah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ini bermakna bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beraktivitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa saja perintah Al-Qur'an, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan apa saja yang dilarang oleh Al-Qur'an, itu pula yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka bila mana kita ingin mendalami tentang akhlak dalam Al-Quran, maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marah merupakan salah satu sifat yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari seorang manusia. Tetapi marah itu bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, dan banyak juga marah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
marah, kapan dia marah, kepada siapa dia marah, maka itu merupakan terjemahan, tafsiran dan makna daripada Al-Quranul Karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana pernah rejara ge ada perumah ge. Hantam Nabi ge tampa, ge soh, ge sipak, ge gilha perumah ge hana. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyakiti hati istrinya dengan perkataan sekalipun. Justru beliau seringkali terhadap istrinya itu dihibur bila mana istrinya sedang berduka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian juga Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa katanya lon 30 tahun lon berkhadam Rasulullah, kata Anas, hana pernah Rasulullah mesigapi atih. Tidak pernah Rasulullah gekun baklong kepu mena kapu buat kijut han mede. Kenapa tidak begini? Kenapa harus begitu? Artinya beliau tidak pernah menyalahkan apa yang aku lakukan di rumahnya 10 tahun lamanya. Ditambahkan lagi oleh Anas radhiyallahu anha bahwa kata Anas, belum pernah aku mendapatkan lembutnya kain sutra, baik yang halus maupun yang kasar, selembut telapak tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa begitu lembutnya Rasulullah memperlakukan orang-orang yang ada di rumahnya. Hantam Nabi mengatha Tumai menyota pegah, kita ingin meneladani Rasulullah, payah tamlai dari rumah ini. Karena keluarga itu merupakan unit terkecil dalam kehidupan umat manusia. Segolom tak praktek bagaimana berakhlak dengan tetangga, dengan masyarakat, di dalam kantor, di dalam satu negara, payah tak praktek ile, pakiban getanyo menjadi sosok yang mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah di rumah ile. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah gepegah segad-gad urang agam adalah urang agam yang paling gad akhlak ngan perumah, ngan urinang, ngan perumah dan aninang. Golom diakui katanya god akhlak. Bila mana kita sudah berakhlak baik dengan orang lain di luar,
Tetapi kita belum bisa berakhlak baik di rumah dengan isteri dan anak perempuan kita. Karena yang aslinya ke Yairmo, yang di luar tidak jauh daripada setelan-setelan karena ada kepentingan-kepentingan. Tetapi di rumah seringkali kita tidak bisa kita setel itu bit yang asli. Maka apabila ikut tanya ilmu God yang asli, luar-luar hana payah tak setel. Tapi golom tenta yang kata setel luar akan tak puwajid God di rumah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, menyata pegah bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam God akhlak dengan isteri dan anak karena isteri dan anak beliau bereh-bereh. Boleh dah pegah menang. Tetapi yang pasti karena Nabi memang God akhlak. Kijut. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa ada tingkah laku daripada isteri-istrinya yang apabila nyana bak purumuh getanyo golom dendai getanyo akan tak sabar. Golom dendai getanyo akan bersikap baik. Apalagi Nabi kantira purumuh sudah barang tentu lebih sulit. Katanya kadang yang sabar purumuh dementeng tipuro dawa. Sehingga menjadi pelajaran yang dicok liana. Maka dapat dikatakan bila mana kita ingin ke depan, keluarga-keluarga yang ada di daerah kita lagi kuaket, mudah-mudahan pasangan suami istrinya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan merumpuknya apabila dalam kehidupan kita di rumah sudah kita beri contoh kepada anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan sebagai calon-calon nanti jadi istri orang dan suami orang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Aisyah anak Abu Bakar pernah jid kerehsu Rasulullah dalam riwayat. Sampai Abu Bakar mentang watenya naik mau Rasul karab gepoh Aisyah. Anjut menang Rasul. Tetapi Rasul hana bengeh dan gesetop Abu Bakar. Hana bengeh gesetop Abu Bakar. Ida tu ni katanya. Idanya baraya pangkat becut. I rumah de paraya pangkat. Padahal rumah tu. Golom dendai katanya yang raya pangkat, tak sabar ketika merasa dalam diri kita, bit-bit purumah long hanai turi long, longnya kan pejabat. Kiji mana ni ji? Rasul pukurung, Rasulullah, kepala negara, kekasih Allah. Tapi sabar daripada purumah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, si berangkaso urang agam yang bersabar daripada akhlak buruk istrinya, maka dia akan diberikan pahala kesabaran sebagaimana Allah berikan pahala itu kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Raya geberi di Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian juga bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah dijelaskan pada suatu ketika sore-sore hari
beliau itu bermanja-manja dengan Aisyah. Geeh yang lemu Aisyah. Lalu Rasulullah gekeun ba Aisyah, wahai Aisyah, maukah engkau kudoakan? Dengan gembira Aisyah menjawab, pasti wahai Rasulullah, apalagi engkau yang mendoakanku. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma a'lanat wa ma assarat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang nampak dan juga dosa yang tersembunyi. Maka mendengar itu Aisyah riang gembira. Lalu Rasul mengatakan kepada Aisyah, bagaimana perasaanmu wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku sungguh sangat bahagia engkau telah mendoakanku. Ketahuilah wahai Aisyah, begitulah doaku selalu selepas salat kepada umatku. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya, ikatanyo padumge nadam doa ke purumoh. Padumge. Yang dalam hati tu sabi-sabi menyunak kekurangan purumoh tak kebah. Untuk tak simpan tak pelih bak sabah wate. Yang kana rencana. Tapi Rasulullah gemedoa ke purumoh untuk ampun dosa. Tandanya bahwa Rasul tidak pernah dendam terhadap kesalahan dan kekurangan istrinya. Dan itu pula yang menyebabkan baik akhlak urina. Neci tiga. Nelung jaro, nemedoa ba Allah. Ya Allah, nepampun dosa perumah lu, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang sengaja, dosa hanai sengaja, dosa yang dosa hanadu. Nabi Allah bujroh keluarga kamu. InsyaAllah nekli ba Allah ne melake kan kedeh mahkamah syariah cukup ramai urang, cukup ramai urang, teurana saja urusan. Dan efeknya adalah pendidikan anak, kehidupan anak. Ketika keluarga rusak, ketika keluarga relah, ketika gemetre, pulang urang katuha. Malai anu karaya-raya getanya katuha, mentada umpake ta mencri ya Allah. Mendoa ba Allah. Ya Allah katuha kamu. Kasekian puluh tahun keluarga hantam dawa berokon. Nyobra cobaan baron ya Allah. Balum praktek uronyo ya Allah. Mendoa ba Allah ne pampun dosa perumoh lu. Berikhlas ne. Mudah-mudahan Allah akan gepejroh akhlak perumoh ne. Dan akan gad keluarga. Nutes siga. Mudah-mudahan khutbah singkat pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kita semua. Bila mana ada kekurangan, kekhilafan dan kejanggalan dalam penyampaian khatib, terlebih dahulu khatib mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.